Ya, masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan teman-teman sekalian, kita masih akan terus membahas pelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Tetapi sebelumnya saya tetap mengingatkan kepada teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan dapat menghubungi kami melalui telepon, Facebook, maupun juga SMS. Dan jangan sampai ketinggalan karena nanti di akhir segmen kita akan ada kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Ya, kita langsung saja akan melanjutkan pembahasan kita pada hari ini untuk soal yang berikutnya. Dan tampaknya masih di indikator yang kedua tadi. Langsung bersama Bu Yeti di sini. Iya. Ya, Bu. Kita masih akan terus membahas dengan soal yang berbeda, Bu, ya. Tetapi masih dengan indikator yang sama. Cuma mungkin soalnya sedikit berbeda. Berbeda, ya. Ya, silakan Ibu. Iya. Baiklah, kita langsung ke soal yang selanjutnya, yaitu indikator yang kedua. Tapi ini bukan mencari fakta opini, ya. Lebih kepada mencari pertanyaan yang sesuai dengan wacana, ya. Oke, wacananya, ya. Para ahli konservasi menemukan populasi baru orang utan salah satu di pegunungan di Kalimantan Timur. Lokasinya berada di tengah hutan, dekat tebing Gunung Kapur. Mereka memperkirakan jumlah hewan yang terancam punah ini sekitar 2.000 ekor. Yang kami bisa hitung ada 219 orang utan, kata Erik Meizat, ahli ekologi dari The Nature Conservancy. Erik dan timnya tidak dapat menghitung semua karena medan yang sulit, tetapi tidak menduga di lokasi itu terdapat 1.000 atau bahkan 2.000 orang utan. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana ditemukan tepatnya populasi baru orang utan tersebut? Nah, Pilihannya yang pertama di hutan Kalimantan Timur dekat Gunung Kapur, atau B, di tengah hutan dekat tebing Gunung Kapur, Kalimantan Timur, atau C, di dekat tebing Gunung Kapur di tengah hutan, atau yang D, dekat tebing Gunung Kapur tengah hutan Kalimantan Timur, atau yang E, dekat tebing Gunung Kapur tengah hutan Kalimantan Timur. Nah, tadi sudah baca ya wacananya. Jawabannya B, ya. Jadi di tengah hutan dekat tebing Gunung Kapur Kalimantan Timur. Nah, di sini adik-adik harus membaca wacana dari awal karena biasanya wacananya ini kan kita tidak tahu, kalau kalimat utama kita mencari di paragraf utama. Kalau ini menyebar. Jadi di mana ditemukan tepatnya populasi baru orang utan tersebut, adik-adik harus baca dulu wacana tersebut, ya. Karena tampaknya jawabannya hampir mirip semua, Ibu, ya. Iya, hampir mirip. Kenapa tidak? Kalau di sini kan di tengah hutan Kalimantan dekat Gunung Kapur, di tengah hutan dekat tebing, ya. Di sini kan dekat gunung. Sebentar. Kita balik ke wacananya. Iya. Terus yang ini di dekat tebing Gunung Kapur di tengah hutan. Ini hampir sama juga, ya. Dekat tebing Gunung Kapur tengah hutan Kalimantan Timur. Di sini sama juga, ya. Jadi yang tepatnya itu di tengah hutan dekat tebing Gunung Kapur Kalimantan Timur. Itu adalah jawabannya. Yang paling pas, Ibu, ya. Paling pas, paling tepat di situ. Karena sepertinya kalau bahasa Indonesia terkadang soalnya itu mungkin jawabannya ambigu, ya. Iya, dan jawabannya hampir mirip-mirip. Jadi itu dia teman-teman sekalian. Mungkin satu triks dan tips lagi, lebih membaca lebih teliti dalam menjawab soal-soal ujian nasional. Ya, teman-teman sekalian, kita tampaknya akan ada pertanyaan lagi di Facebook dari teman kita Dimas. Pertanyaannya adalah, apakah gagasan utama selalu terdapat pada kalimat utama? Yaitu dia, sekali lagi pertanyaannya dari Dimas adalah, apakah gagasan utama selalu terdapat dalam kalimat utama? Kita akan menjawabnya segera. Terima kasih Dimas atas pertanyaannya. Iya, Bu Yeti. Tadi pertanyaan dari Dimas melalui Facebook. Jawabannya seperti apa? Dan pembahasannya. Apakah gagasan utama selalu terdapat pada kalimat utama? Ya. Nah, biasanya kalau dalam wacana itu, adik-adik pahami kalau soal hanya menanyakan gagasan utama, berarti yang di awal, ataupun kalimat utama pun sama di sana. Tapi kadang-kadang kalau di soal UN itu tidak dua-duanya ditanyakan. Biasanya satu, ya, antara yang pertama gagasan utamanya atau kalimat utamanya. Intinya sama, mengarahnya ke sana. Oke. Iya, itu dia tadi untuk Dimas jawaban dan pembahasan dari Bu Yeti. Semoga puas buat pembahasan kita atas pertanyaan tadi, ya. Dan teman-teman sekalian, kita masih terus akan membahas soal yang berikutnya. Dan tentunya masih dengan indikator yang sama, yaitu untuk soal yang ke-9. Iya. Iya, Ibu Yeti, silakan. Baiklah, ini soal yang ke-9. Wacananya, ya. Alex mengatakan situasi zaman yang semakin berkembang menuntut lulusan sekolah harus memiliki mental pejuang yang bisa mengembangkan pekerjaan. Tidak hanya sekadar mengandalkan pekerjaan yang sudah ada.
Untuk itu, proses belajar di sekolah ditantang, mampu melahirkan SDM dengan mentalitas kewirausahaan, jadi tidak sekedar menghasilkan kecerdasan. Wacananya. Dengan demikian, masih wacananya. Masih wacananya. Ya, dengan demikian, lulusan kelak diharapkan menjadi barisan pencipta lapangan kerja yang secara kreatif, inovatif, dan produktif menghasilkan jenis-jenis pekerjaan baru. Hal ini dikatakan Alex pada bulan Oktober yang lalu. Nah, ini wacananya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi ada hubungannya dengan yang gagasan utama. Gagasan utamanya ada di mana? Yang A, lulusan sekolah harus cerdas, pencipta lapangan kerja yang kreatif, inovatif, dan produktif. Atau B, lulusan sekolah harus melahirkan SDM yang mampu mentalitas kewirausahaan. Yang C, lulusan sekolah perlu menjadi pencipta lapangan kerja yang kreatif, inovatif, dan produktif. Atau yang D, lulusan sekolah harus memiliki mental pejuang yang dapat mengembangkan pekerjaan baru. Atau yang E, lulusan sekolah harus menghasilkan SDM yang cerdas dengan memperdulikan. Jadi jawabannya adalah D. Ya. D. Kenapa D di sini? Kenapa? Ya, karena tadi yang awal kita mencari gagasan utama ya. Gagasan utama kita kembali ke awal. Lihat wacananya ini agak panjang ya. Jadi adik-adik harus benar-benar ketika mencari sebuah gagasan utama harus membaca dulu. Lebih teliti. Iya, lebih teliti lagi. Ya, di sini. Ya. Wacananya. Jadi Alex mengatakan situasi zaman yang semakin berkembang menuntut lulusan sekolah harus memiliki mental pejuang yang bisa mengembangkan pekerjaan, tidak sekadar mengandalkan pekerjaan yang sudah ada. Nah, di sini paragrafnya agak panjang kalimatnya. Nah, ini bisa disimpulkan jadi kalimat gagasan utamanya di sini. Tadi ya, yang A itu. Sementara yang B-nya itu hanya menjelaskan dari kalimat yang sebelumnya. Ya, jadi kembali sini gagasan utamanya tadi adalah yang D. Yang D ya, yang D itu gagasan utama. Ya, lulusan sekolah harus memiliki mental pejuang yang dapat mengembangkan pekerjaan baru. Ya. Jadi memang agak sedikit panjang ya tadi wacananya. Iya. Jadi tampaknya kalau untuk soal-soal bahasa Indonesia kita harus benar-benar membaca lebih teliti, Bu, baca teliti dari awal sampai akhir. Karena takutnya terkecoh, Ibu ya, seperti itu. Iya, dan terima kasih Bu Yeti untuk pembahasannya, dan teman-teman sekalian kita masih terus membahas soal berikutnya, yaitu untuk soal yang ke-10, yaitu masih dengan indikator yang sama. Iya. Untuk soal berikutnya silakan Bu Yeti. Ya, untuk soal yang 10, jalan tol kini telah menjadi satu industri yang berperan besar dalam menunjang roda perekonomian suatu negara. Bila pada awalnya jalan tol hanya terdapat di negara-negara Amerika Utara, sebagian besar Eropa, Barat, dan Asia Pasifik dalam beberapa tahun terakhir telah meluas ke seluruh penjuru dunia. Negara-negara Eropa Timur, Cina, Amerika Selatan, dan Afrika mulai berpaling pada sistem tol. Nah, sekarang pertanyaan yang sesuai dengan isi paragrafnya. Ya. A, untuk apa jalan tol itu harus dibangun? Yang B, di kota manakah? Yang C, ke negara manakah jalan tol itu bangun? Yang D, apakah yang dimaksud dengan jalan tol itu? Jadi pertanyaannya apa nih yang sesuai? Dan yang E ya Bu ya? Yang E, di negara manakah pada mulanya jalan tol yang digunakan? Ya, jadi ini jawabannya itu ada di wacana yang tadi adik-adik baca. Oke, seperti itu. Ya, itu dia tadi teman-teman sekalian pembahasan untuk soal kita yang ke-10. Dan seperti janji saya di awal tadi, kita akan ada kuis si kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Oleh karena itu teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk mengikutinya. Ya, kita langsung saja ke Kak Dika, ada di sana. Halo Kak Dika. Halo Kak Reza. Apa kabar Kak Dika? Baik. Iya, gimana soal hari ini? Susah atau gampang? Enggak sih kayaknya, mudah lah. Iya. Dan teman-teman pastinya bisa ya seharusnya ya? Iya dong, harusnya bisa. Iya, dan tentunya soalnya berhubungan dengan kita pada hari ini ya? Iya, betul sekali. Langsung saja Kak Dika, silahkan. Oke, buat teman-teman semua yang ada di rumah, saatnya kuis si kuadran. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, bertemu lagi dengan saya Dika dalam kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, buat teman-teman semua yang ada di rumah, bagi yang mau jawab pertanyaan hari ini, langsung aja. Seperti biasa, telepon di nomor bebas pulsa kami di 0800 140 3046. Dan jangan lupa ya passwordnya, kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Nah, soal hari ini adalah soal bahasa Indonesia. Penasaran? Langsung aja kita bacain soal hari ini.
Para orang tua seharusnya memperhatikan lebih serius perilaku putranya untuk mengurangi perilaku menyimpang. Kalimat tersebut merupakan A. Kalimat fakta atau B. Kalimat opini. Nah, mudah banget kan? Tadi udah dibahas loh teman-teman. Ya udah deh, pada nunggu lama lagi, langsung aja deh telepon di nomor kami. Kita baca ulang ya soalnya. Para orang tua seharusnya memperhatikan lebih serius perilaku putranya untuk mengurangi perilaku menyimpang. Kalimat tersebut merupakan A. Kalimat fakta atau B. Kalimat opini. Tuh, biar lebih jelas lagi kan dibacain. Langsung aja deh buat teman-teman yang mau jawab, telepon di nomor kami 0800 140 3046. Oh, seperti udah penelpon nih. Halo, Kuisi Kuadran. Cepat, cermat, dan ceria. Betul sekali. Dengan siapa Anda di mana? Dengan Dika di Jakarta. Dika di Jakarta. Iya. Oke, Dika jawabannya apa nih kira-kira? A. A. Yakin. Yakin. Oke, kita lihat ya jawaban yang di kertas ini. Dan jawaban yang di kertas ini adalah B. Kalimat opini. Aduh Dika, sayang banget. Kamu kurang teliti kayak jawabnya nih ya. Tapi nggak apa-apa, lain kali kamu harus lebih semangat ya. Dan jangan lupa, jangan sampai salah mengerjakan soal UN-nya. Buat teman-teman semua yang ada di rumah, sampai bertemu lagi dalam kuis Kuadran berikutnya. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Kembali ke Kak Reza. Iya, terima kasih untuk Kak Dika atas kuisi kuadrannya dan sayang sekali untuk tadi Dika di Jakarta salah untuk menjawabnya. Dan tadi seharusnya jawabannya apa Bu ya? Kalimat B, opini. Iya, opini karena di situ ada pendapat di sana. Ada pendapat di sana Ibu ya. Dan untuk teman-teman sekalian jangan khawatir karena kita masih akan ada kuisi kuadran di episode berikutnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan tampaknya kita sudah sampai tahap kesimpulan pada hari ini. Setelah dari awal sampai akhir kita sudah membahas materi pelajaran bahasa Indonesia untuk bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional. Dan kita langsung saja ke Bu Yeti, apa kesimpulan yang didapat pada hari ini? Silahkan Bu Yeti. Ya, baiklah adik-adik semua. Hari ini kesimpulannya bahwa dalam mencari sebuah paragraf atau menentukan kalimat utama ataupun ide pokok paragraf, adik-adik harus kembali pelajaran menentukan ya ide pokok paragraf itu dalam pelajaran paragraf induktif, deduktif, dan campuran ya. Jadi harus lebih mengenal kembali. Yang kedua adalah menentukan fakta opini. Adik-adik jangan lupa kalau fakta dan opini itu pembedanya sedikit ya. Jadi kalau fakta itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, di opini itu ungkapan seseorang ataupun pendapat seseorang yang dituangkan dalam sebuah tulisan ya seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan sedikit lagi Bu? Sudah cukup itu saja. Yes. Iya, itu dia tadi teman-teman sekalian kesimpulan yang telah diberikan oleh Bu Yeti dan terima kasih banyak untuk Bu Yeti atas kesimpulan dan pembahasannya pada hari ini. Ya, sama-sama. Dan teman-teman sekalian kita sudah sampai di akhir penghujung acara. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir dan semoga apa yang kami bahas pada hari ini memberikan manfaat yang besar untuk teman-teman sekalian. Akhir kata saya Reza Ramadansyah, Bu Yeti dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.